Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang komunikasi interpersonal di tempat kerja. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Putri Maulidiawati, NIM 220, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Edi Nabila Rahman, NIM 204. Nah, di sini komunikasi interpersonal di tempat kerja. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak kepada pihak lainnya agar terjadi interaksi satu sama lain. Interpersonal skill adalah kemampuan untuk berkomunikasi, berinteraksi, membangun dan menjaga hubungan dengan orang lain dalam berbagai keadaan dan situasi. Kompetensi yang ke-31 dalam Kamus Kompetensi Kementerian Keuangan adalah interpersonal communication atau komunikasi interpersonal. Dengan komunikasi interpersonal, seorang akan dapat membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Dengan demikian, orang yang mempunyai kompetensi yang tinggi dalam melakukan komunikasi akan dapat mempunyai kehidupan karir dan pribadi yang lebih sukses dibandingkan orang yang kemampuan komunikasinya lebih rendah. Jadi, komunikasi interpersonal antar karyawan di tempat kerja merupakan kemampuan penyampaian dan menerima pesan antar karyawan dalam organisasi, baik secara langsung maupun dengan perantara yang bersifat informal untuk tujuan pribadi. Selanjutnya, ada strategi meningkatkan kemampuan komunikasi. Yang pertama, mengatasi persepsi negatif. Kita harus melihat sesuatu dari sudut pandang kita, sudut pandang orang lain, sudut pandang netral atau tidak memihak, dan tidak mencampur adukan emosi pribadi pada saat berperilaku. Hal ini untuk membantu kita lebih empati dan berpikir terlebih dahulu sebelum menilai dan menyertakan emosi. Untuk memahami, kita perlu mendengarkan dengan penuh perhatian. Yang kedua, ada mendengarkan. Mendengarkan yaitu memberikan perhatian terhadap sesuatu. Pentingnya mendengarkan dinyatakan dalam berbagai penelitian. Salah satunya menyatakan bahwa kemampuan mendengarkan jauh lebih penting daripada kemampuan berbicara. Kemampuan mendengarkan harus dimiliki oleh semua hubungan personal. Kemampuan ini dibutuhkan agar dapat bertindak lebih tepat. Mendengarkan dan mendapatkan informasi lebih banyak akan meningkatkan kualitas pesan yang diterima, kelengkapan data, dan kemampuan mengolah informasi, sehingga kesimpulan atau suatu kondisi atau keadaan dapat diambil. Orang yang memiliki kemampuan mendengarkan dengan baik akan memiliki hubungan lebih baik dengan sesamanya. Yang ketiga, ada menekan ego pribadi kita. Dengan menekan ego pribadi, maka kita dapat belajar untuk mencoba memahami orang lain. Setiap orang punya keunikan masing-masing, dan kita harus menerima fakta tersebut. Dan yang keempat, ada pengetahuan. Ketika kita berusaha untuk mendekati orang lain, kita harus dapat memanfaatkan knowledge yang kita miliki terkait dengan keunikan yang dimiliki orang tersebut. Contohnya, kita berkenalan dengan seorang dokter. Supaya interaksi berjalan dengan baik, maka kita dapat memulai pembicaraan tersebut dengan seputar kesehatan. Intinya adalah membangun komunikasi yang dapat yang dapat menciptakan jalinan hubungan baik dengan orang lain. Yang kelima, ada memperhatikan bahasa nonverbal. Ketika berkomunikasi dengan menggunakan bahasa verbal, orang juga menggunakan bantuan gerak-gerik anggota tubuh seperti mata, tangan, kepala, dan lain-lain. Kemampuan memanfaatkan anggota tubuh merupakan aset komunikasi dan bukan sekedar tampilan fisik. Jika digunakan secara tepat dan benar, akan menimbulkan rasa tentram, memperjelas bahasa ujaran, dan sekaligus akan menghasilkan dampak positif yang mungkin tidak diduga. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan bahasa nonverbal saat berkomunikasi. Yang pertama, lakukan tatapan mata setiap saat pada individu atau kelompok tertentu untuk memperoleh keyakinan bahwa mereka memperhatikan isi yang sedang dibicarakan untuk menumbuhkan rasa percaya diri sebagai pembicara. Jika keberanian untuk melakukan hal ini belum ada, tunjukkanlah tatapan mata
ke bagian pendengar di barisan belakang. Yang kedua, gunakan bahasa tangan untuk mengilustrasikan poin-poin ujaran yang disampaikan. Jangan menggunakan gerakan tangan yang menunjukkan kegelisahan atau sebaliknya membuat gerakan yang membuat pendengar menjadi tidak tentram. Misal, memutar-mutar pulpen dengan tangan atau mengetuk-ngetukkannya di meja selama berbicara. Nah, yang ketiga ada bergerak santai jika bicara sambil berdiri. Tapi jangan mondar-mandir dari satu ke sisi yang lain, terlalu cepat atau terlalu diatur. Rileks dan santai, jangan tegang. Dalam berkomunikasi dihindari ada rasa beban. Yang keempat, ada senyum. Senyuman akan menimbulkan keyakinan pada diri sendiri dan rasa akrab bagi pendengar. Dan ini penting buat pembicara. Apapun konten pembicaraan yang akan disampaikan, maka keberhasilannya akan bergantung pada kemampuan menggabungkan unsur pembicaraan, pengungkapannya dalam bahasa vokal, dan aksentuasinya dalam bentuk bahasa tubuh. Yang keenam, memperbanyak bertemu dengan orang lain. Kemampuan komunikasi yang terasa membutuhkan suatu proses dan waktu yang panjang, sehingga harus selalu dilatih. Yang ketujuh ada menghindari judgement. Jangan biarkan judgement menahan kita untuk memulai komunikasi. Berikan kesempatan pada orang lain untuk berinteraksi dengan kita. Yang kedelapan, open-minded. Jangan langsung menolak pengetahuan baru yang berbeda dengan pengetahuan yang kita miliki. Berkomunikasilah dengan serius namun santai. Yang kesembilan ada empati. Empati adalah sikap di mana kita dapat menempatkan diri seolah-olah kita berada di posisi lawan bicara. Empati kita terhadapnya akan menciptakan suatu hubungan yang positif. Biasanya orang yang mempunyai IQ tinggi lebih kita dalam berempati. Yang ke-10 ada menghadapi konflik. Interpersonal skill kita sangat diuji ketika terjadi konflik. Kita dapat menjadi mediator dari pihak-pihak yang berkonflik. Lakukan dengan kepala dingin supaya komunikasi berjalan dengan lancar agar masalah bisa diselesaikan dengan baik. Selanjutnya ada elemen komunikasi. Dalam lingkungan kerja, setiap orang harus mampu berkomunikasi dengan baik dengan atasan, bawahan, dan juga dengan sesama rekan kerjanya. Selain itu, ia juga akan mampu untuk menjelaskan ide dan pikirannya dengan baik sehingga bawahannya akan mendapatkan pemahaman yang sama dengan pesan yang ingin disampaikan. Ia akan lebih mampu untuk menyampaikan gagasan dan pikirannya kepada rekan kerja yang lain pada waktu bekerja dalam tim. Garis antara profesional dan pribadi. Mengingat banyaknya waktu yang akan Anda habiskan di tempat kerja, kemungkinan beberapa hubungan interpersonal Anda di tempat kerja akan mencangkup keintiman. Kebanyakan orang biasanya memikirkan keintiman fisik, tetapi penting untuk dipahami bahwa ada jenis keintiman lain juga dalam situasi di mana Anda berbagi kedekatan fisik dengan orang lain. Pertama ada romansa di tempat kerja, yang kedua ada pelecehan seksual, yang ketiga ada manajemen privasi komunikasi di tempat kerja. Selanjutnya ada etiket profesional. Etiket profesional berarti mempraktikkan perilaku etiket sosial atau perilaku yang baik dalam lingkungan profesional. Apabila seseorang yang berada di posisi profesional tetapi melakukan hal-hal yang bertentangan dengan etiket dasar profesional, maka orang tersebut tetap dikatakan tidak profesional. Berikutnya, untuk tujuan komunikasi interpersonal, itu dapat menemukan diri sendiri, menemukan dunia luar, membentuk dan menjaga hubungan yang penuh arti, lalu berubah sikap dan tingkah laku, dan untuk bermain dan kesenangan. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan komunikasi interpersonal. Yang pertama, feedback antara komunikator dan komunikan akan diterima secara cepat. Yang kedua, terdapat kedekatan emosional. Yang ketiga, emosi atau perasaan antara komunikator dan komunikan lebih terlibat. Yang keempat, tidak memerlukan biaya dalam melakukannya. Dan yang terakhir, yang kelima, dapat menyampaikan suatu pesan.
Berikutnya, kelebihan dan kelemahan komunikasi interpersonal. Yang pertama, mengenai efisiensi waktu, dan yang kedua, tidak dapat berkomunikasi dengan orang yang ada di tempat yang berbeda. Berikutnya, efektivitas komunikasi interpersonal. Efektivitas komunikasi interpersonal dimulai dengan 5 kualitas umum yang dipertimbangkan, yaitu yang pertama, keterbukaan, yang kedua, empati, yang ketiga, sikap mendukung, yang keempat, sikap positif, dan yang kelima, kesetaraan. Berikutnya, keunggulan dalam komunikasi interpersonal. Kunci pertama, kenalin diri sendiri. Mengenal diri sendiri dengan lebih baik melibatkan penyesuaian gaya komunikasi Anda dalam lingkungan profesional. Ingatlah bahwa menggunakan ponsel dan mengirim pesan di depan rekan kerja dan pelanggan Anda bisa menjadi tidak sopan atau sensitif. Periksalah kekuatan dan kelemahan Anda yang berkaitan dengan komunikasi antar pribadi. Tetapkan tujuan untuk meningkatkan manajemen kesan Anda, lebih memperhatikan keputusan komunikasi dan komunikasi Anda di tempat kerja. Untuk kunci kedua, mengevaluasi konteks profesional. Lebih berpusat pada audiens dan menyadari bagaimana Anda bertemu dengan rekan kerja dan klien. Menjadi lebih sadar akan topik yang Anda kemukakan di tempat kerja, dan lebih memperhatikan seberapa keras Anda berbicara tentang topik tertentu saat pelanggan hadir. Evaluasi audiens dan konteks tempat kerja Anda dapat mengarah pada komunikasi interpersonal yang lebih baik dengan rekan kerja dan klien Anda. Untuk kunci ketiga, interaksi komunikasi Anda dapat membuat Anda lebih tulus selama pertemuan interpersonal dengan rekan kerja dan klien. Mulailah melatih kontak mata yang baik serta strategi mendengarkan secara aktif, dan sadari bahwa keterampilan ini berharga untuk perkembangan Anda sebagai seorang profesional. Kunci keempatnya yaitu mundur dan berefleksi. Menjadi lebih terbuka untuk merefleksikan komunikasi interpersonal Anda dengan orang lain. Selanjutnya, miskomunikasi menyebabkan tragedi. Miskomunikasi dapat menciptakan masalah, tetapi kebanyakan peristiwa itu tidak menimbulkan akibat yang serius atau tragis. Tetapi dalam industri penerbangan, miskomunikasi dapat mematikan, seperti contohnya berikut. Yang pertama, Alaska Airlines jatuh di pantai California Februari tahun 2000 dengan korban tewas 88 orang. Penyidikan terhadap kecelakaan berfokus pada catatan pesawat tertulis yang tidak diisi secara memadai. Yang kedua, September 1977 pesawat Garuda jatuh di hutan Sumatera. Semua penumpang tewas. Penyebab bencana itu adalah pilot dan pengawas lalu lintas udara kebingungan dengan kata kiri dan kanan saat pesawat mendekati bandara dalam cuaca yang sangat buruk. Yang ketiga, pada 20 Desember 1995, American Airlines Flight 965 mendekati bandara Kali Columbia. Pilot mengira mendengar kata clear and flight, yang artinya ia harus mengikuti rencana penerbangan yang disusun sebelum meninggalkan Miami, atau clear direct, yang artinya terbang langsung dari tempat Anda berada ke Kali, rute yang sedikit berbeda dari rencana penerbangan. Pengawas bermaksud mengatakan mengizinkan penerbangan itu as filed, tetapi mengatakan clear to Kali. Pilot menerjemahkan sebagai izin langsung. Ketika ia memeriksa kembali, pengawasan berkata affirmative. Pada pendekatan
akhir ke bandara, pesawat itu menabrak gunung dan menewaskan 160 penumpang. Yang keempat, pada tahun 1993, pilot Cina yang menerbangkan pesawat MD-80 buatan IS berusaha mendarat dalam cuaca buruk berkabut tebal di Urumqi, barat laut Cina. Mereka dibingungkan oleh alarm radio dari sistem peringatan kedekatan dengan permukaan tanah pada jet itu, yang memperingatkan pilot bahwa mereka mendekati permukaan tanah terlalu cepat. Yang kelima, tahun 1990, pilot perusahaan penerbangan Columbia Avianca berkata kepada pengawas ketika mendekati Bandara Kennedy, New York, bahwa Boeing 707-nya kehabisan bahan bakar. Setelah melakukan beberapa pola bertahan yang disebabkan cuaca buruk, pengawas mendengar kata-kata itu di sepanjang waktu, sehingga mereka tidak bertindak apa-apa. Ketika pilot mengetahui ada masalah serius, mereka gagal menggunakan kata kunci darurat bahan bakar, yang akan mendorong pengawas untuk mengarahkan pesawat Avianca mendahului yang lainnya dan mendaratkannya secepat mungkin. Selain nada suara pilot tidak mampu menyampaikan kegawatan atau mendesaknya masalah bahan bakar kepada pengawas lalu lintas bandara udara, para pengawasan di Kennedy sama sekali tidak mengerti krisis hebat yang dihadapi para pilot itu. Jet kehabisan bahan bakar dan jatuh 16 mil dari bandara, menewaskan 73 orang. Berikutnya yang keenam, bencana penerbangan terburuk dalam sejarah terjadi pada tahun 1977 di Tenerife dan Kepulauan Kanari. Pada sore hari yang sangat berkabut, kapten pesawat KLM mengira pesawat lalu lintas udara telah mengizinkan lepas landas, tetapi pengawas itu hanya bermaksud memberikan perintah keberangkatan. Walaupun bahasa yang dipakai pilot KLM Belanda dan pengawas Spanyol itu adalah bahasa Inggris, aksen yang berat dan istilah yang tidak tepat membuat kebingungan. Boeing 747 KLM menabrak Pan IM 747 dengan kecepatan penuh di landasan pacu. Bencana yang disebabkan oleh miskomunikasi yang menewaskan 583 orang. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.